Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada KPK tentunya dan kemudian ditindaklanjuti bahwa pada periode tahun 2025-2026 Saudara GWS selaku Bupati Tulungagung 2025-2030 melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Jadi ini ada kaitannya dengan pelantikan para pejabat ya, OPD. Pasca pelantikan tersebut, Saudara GWS meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi pada kesempatan ya, beberapa saat setelah dilantik, ya dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan, ya. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suruh tanda tangan langsung di situ gitu ya. Sudah ada meterainya seperti itu. Tapi kemudian tidak diberikan tanggal, dikosongkan tanggalnya. Nanti dijelaskan kenapa dikosongkan. Selain itu, beberapa pejabat lainnya juga diminta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya. Jadi ada tanggung jawab mutlak. Yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Apapun yang terjadi, nah dia akan bertanggung jawab penuh. Nah itu juga diminta menandatangani. Jadi ada 2 surat tersebut ya. Surat pengunduran diri jabatan dan mundur diri ASN itu 1 surat, walaupun isinya 2. Kemudian tanggung jawab mutlak itu 1 surat. Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Jadi dipanggil ke ruangan khusus, di situ ada ajudannya, diminta untuk tanda tangan, ya yang tadi juga para pejabat tersebut tidak diperbolehkan membawa HP sehingga tidak ada kesempatan untuk memfoto gitu ya, seperti itu. Dokumen ini kemudian diduga digunakan oleh GWS sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GWS. Nah, jadi suratnya kan sudah dipegang nih, pernyataan mengundurkan diri dan mundur dari ASN. Cuman belum ditanggalin. Ini kan mengunci berarti ya, mengunci para pejabat tersebut. Jadi kalau misalkan dirasa atau bupati merasa ya dalam ini, Saudara GWS merasa kerjaannya nggak benar atau tidak loyal sama yang bersangkutan, tinggal dikasih tanggal sama dia sesuai dengan tanggal hari itu. Sehingga sahlah bahwa orang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya dan mundur diri dari ASN. Seolah-olah kelihatannya orang tersebut atau pejabat tersebutlah yang mengundurkan diri baik dari jabatannya maupun dari ASN. Jadi sudah dipegang nih, gitu ya. Ini. Bagi yang tidak tegak lurus kepada bupati maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur dari ASN. Nah kan tinggal ngasih tanggal saja seperti itu. Nah itu di situ letak pemaksaan dari bupati. Kemudian GWS meminta sejumlah uang kepada para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan pejabat lainnya baik secara langsung maupun melalui perantara Saudara IEOG selaku ADC. Ya tadi kalau tidak dikasih udah ada surat kan, tinggal ngasih tanggal. Nah, seperti itu. Adapun total permintaan tersebut sekitar 5 miliar. Ini kan baru di kepala OPD ini baru diangkat di sekitar Desember ya tahun lalu. Jadi permintaannya sampai dengan bulan ini awal April ya, awal April ini 2026 itu udah sekitar 5 miliar. Ini dari permintaannya. Permintaan tersebut dilakukan GWS setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang 15 juta hingga 2 miliar ke masing-masing OPD tersebut ya. Adapun permintaan jatah juga dilakukan GWS dengan cara menambah atau menggeser anggaran
di sejumlah OPD, gitu ya. Jadi datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini, misalkan 10. Nah, dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen, gitu, seperti itu. Atas penambahan anggaran tersebut, GWS meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan. Misalkan kalau tadi ditambahkan 100 juta, berarti dia minta 50 juta. Bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut. Jadi sehingga OPD tersebut ya menjadi punya utang gitu ya. Nanti mau ditambah misalkan 100 juta, nah, dia udah langsung berarti punya utang 50 juta. GWS juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu. Sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Setelah mendapat informasi awal dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulungagung, tim KPK selanjutnya melakukan pengumpulan bahan tambahan. Setelah mendapat kecukupan informasi, tim melakukan pemantauan intensif di wilayah tersebut. Pada hari Jumat 10 April 2026, tim kemudian mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan bupati. Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada saudara GWS melalui perantara saudara YOG. Uang tunai tersebut diduga merupakan alokasi atau jatah dari permintaan GWS kepada salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi pada saat itu ada informasi penyerahan, kemudian tim bergerak dan uang yang diberikan berhasil kami
amankan, termasuk juga para pihak yang terlibat di dalamnya.